Selamat siang. Kali ini Mami dan Sahia mau ngapain kita? Dia nunjukin ini. Ya, jadi di video Mami kali ini Mami mau berbagi pengalaman kepada teman-teman ya, teman-temannya Sahia khususnya nih yang dulu punya pengalaman yang sama waktu Sahia bayi, dan yang sebelumnya mungkin sudah ada yang nonton ya video Mami yang tentang perawatan Sahia. Kenapa Dede dulu? Kenapa Dede? Hah? Waktu bayi kenapa? Jadi kalau misalnya udah pada tahu ya, dulu Sahia ada kekurangan saat lahir dan sekarang Sahia sudah normal, alhamdulillah. Anak Mami udah sehat walafiat, alhamdulillah. Tapi di sini Mami mau cerita ya, kalau misalkan setelah Sahia selesai operasi masih ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh kedua orang tuanya. Nah, yaitu apa sih? Nah, jadi di depan Mami nih, ini bukan jualan obat ya, bukan. Jadi ini obat yang Sahia konsumsi untuk melancarkan buang air besarnya. Jadi memang untuk jangan gitu dong. Jadi memang untuk anak-anak dengan riwayat atresia ani itu memiliki resiko konstipasi atau susah buang air besar yang sangat besar, sangat tinggi. Oh, kenapa mau naik motor ya? Ya, jadi begitu, anak-anak dengan atresia ani itu sering pupnya itu sering bermasalah, sering keras. Meskipun kita sudah konsumsi makanan yang tinggi serat ya, seperti buah. Ayah sok deh ngomong apa, Mangga? Mau ngomong apa? Tuh malu. Ayo bilang, teman-teman, aku mau berbagi pengalaman aku supaya nya lancar. Wow. Ya, jadi meskipun kita sudah konsumsi buah, bahkan sayuran, itu kotorannya itu, aduh Mami nggak bisa ngomong, itu nggak kedengeran. Jadi ya gitulah, pokoknya kotorannya sering kering kayak gitu. Bahkan konsumsi air putih juga udah cukup lumayan banyak, tapi itu nggak tahu kenapa ya, masalahnya itu pasti di konstipasi atau susah BAB. Nah, Mami nih dulu kalau misalkan Sahia kayak gitu, kita konsumsi obat, namanya yang pertama itu ini laktulose ya, ada laktulose. Terus awal-awal minumnya ini sih laktulose. Ini botol kosong ya, jatuh deh ya. Thank you. Ini botol-botol kosongnya Sahia, ini yang belum Mami buang. Ya akan dibuang juga sih. Ini ya udah banyak banget, kita juga nggak tahu sih kedepannya akan seperti apa. Karena sampai sekarang pun, sekarang Sahia usianya udah 4 tahun, itu masih mengalami konstipasi kayak gitu. Jadi obat minum ini yang pertama kali Mami lakukan gitu. Tapi setelah berjalan kok sering ya kayak gini gitu pupnya. Ini jadi kayak udah resisten gitu ibaratnya ya, apa nggak ngefek lagi, udah nggak kerja lagi laktulose ini. Meskipun dia minum itu pupnya tetap aja keras. Akhirnya kalau kita bawa ke dokter bedah anaknya itu harus dikuras menggunakan alat ya. Dulu sih Sahia alatnya itu pakainya kateter. Jadi kateter dimasukin ke lubang anusnya, disemprot pakai gliserin sama NaCl, di mix terus dimasukin, terus campur air hangat seperti itu hampir aja jatuh. Itu namanya hupnah ya, di hupnah seperti itu. Awal-awal yang ngefek, mau minumnya sok, ambil mana minumnya. Banyak iklannya nih bocil ya. Nah, cuma lama-lama kita kan kasihan juga ya gitu loh Sahia, kita harus bawa ke rumah sakit, kita nunggunya itu kan kalau di poli itu lama banget ya, ngantri-ngantri untuk urus anak, untuk kontrol rawat jalan seperti itu. Terus dokternya merekomendasikan obat, bukan obat ya, iya sih obat gitu loh, ini nih
namanya Little Parachok. Ini waktu Sahia bayi minumnya ini. Nggak bayi banget sih usia dia, sekitar berapa ya deh? 10 bulan ya deh ya, guys. 10 bulanan mau 1 tahun kayak gitu. Dokternya merekomendasikan ini namanya Little Parachok. Cuman ini obatnya obat luar negeri dari Australia dan ini nggak dijual di Indonesia. Nah, kasih tahu deh mana obatnya. Nah, ini namanya Little Parachok. Ini tuh rasanya enak ya deh ya, rasa apa? Coklat ya, vanilla coklat gitu. Cuma ini sayangnya memang nggak dijual di Indonesia. Dokternya pun juga merekomendasikan ini karena ini bisa dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Karena kan waktu itu saya minumnya laktulose terus kan, dan itu adalah obat. Mami kan sama Abi juga sempat khawatir ya bagaimana nanti efek samping dari obat-obat itu. Iya, nggak apa-apa. Ambil sendiri, Ami. Apa? Bawel banget dia. Ya, sok taruh. Masih Mami. Iya. Hai Mami. Terus gimana caranya Mami bisa Ambil yang dapetin kedua ini? dulu. Hah? Nah, cuma sayangnya ini nggak dijual di Indonesia. Lalu gimana Mami dapetin ini? Jadi ini Mami alhamdulillah dapat dari salah seorang teman waktu kuliah. Dia kebetulan tinggalnya di Australia. Dan Mami titip obat ini. Alhamdulillah banget. Dia mau menolong, membantu Syahia, menolong Mami untuk beliin obat ini gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kita pesen 3 botol ya. 3 botol ini alhamdulillah Syahia pupnya itu lancar tanpa harus dihupna atau dimasukin obat-obatan dari anus. Silakan lama-lama ini dikonsumsi terus setiap hari ya. Ini dikonsumsi terus ya, lama-lama habis kan. Dan waktu itu Syahia alhamdulillah tuh pupnya sudah mulai terkontrol gitu. Mami udah tahu cara mensiasatinya. Jadi dia kalau misalkan makan jangan full nasi itu. Ya, jangan full nasi, jangan makan coklat, susunya harus encer, jangan kental. Nah, itu pupnya itu masih bisa untuk pup spontan tanpa harus dikasih obat atau bahkan dihupna. Seiring bertambahnya usianya Sahia, makanan yang dia konsumsi lebih variatif ya, lebih banyak. Dia jadi sering coba makanan yang lain-lain. Nah, itu masalah konstipasi pun sering berulang. Nah, kita udah nggak punya ini lagi nih, Little Parachok ini. Padahal ini bisa dikonsumsi sampai dewasa loh. Jadi ini tuh ada tulisannya. Enak ya. Dari usia 1 sampai 6 tahun, 7 loh, sampai dewasa ini bisa dikonsumsi. Cuma kan karena Mami susah ya untuk mendapatkan obat ini. Jadi ada salah seorang tetangga yang kasih tahu untuk minum obat yang namanya Kompola. Apa bacaan? Little Parachok. Iya. Namanya ini Kompola. Jadi sekarang Sahia sampai sekarang sih dia minum ini Kompola terus. Makanya ini di depan ada beberapa yang udah Sahia minum ya. Ini udah banyak yang dia konsumsi si Kompola ini. Awalnya kita juga khawatir juga, ini aman gak sih untuk anak-anak gitu. Terus Mami konsul ke dokter. Iya, ngomong. Konsul ke dokter spesialis anaknya. Dia bilang katanya, oh ya udah Bu, nggak apa-apa, coba aja. Ini kan untuk melancarkan buah air besarnya gitu. Ya udah kita minumin ini. Alhamdulillah kerja tuh obatnya. Dia bisa pup lancar gitu ya. Tapi setelah kita minumin obat ini terus-terusan ada masalah lagi. Jadi di ujungnya itu dia mengeras, kayak mengering gitu loh, kayak tanah liat kering. Jadi yang lembeknya itu otomatis nggak bisa keluar kan. Jadi Mami sama Abi kan bingung tuh, kita mau ke rumah sakit juga. Aduh gimana ya, ke ngantrinya kita udah pikir capek, kasihan Sahia sih, terutama kasihan Sahia gitu. Kalau kita orang tua ya udahlah, kita apa sih yang enggak buat anak gitu ya. Akhirnya kita coba ngikutin dokternya dia nih, dokter bedahnya dia nih kalau lagi mau huknah Sahia. Jadi kita beli gliserin. Nah ini Mami punya gliserin. Ini gliserin kita sedia yang 1 dirijen ini untuk Sahia pup.
Jadi kita pakaiin gliserin, kita nggak usah campur pakai NaCl atau air hangat, nggak, cuman gliserinnya aja gitu. Soalnya awalnya kita pakai mikrolak, cuman mules-mulesnya doang gitu loh, tapi dia nggak keluar kotorannya. Nggak ngerti itu kenapa bisa kayak gitu, karena waktu dari awal juga dokternya bilang nggak usah pakai mikrolak Bu, kalau mau aman pakai gliserin aja katanya. Ya udah, jadi kita ngikutin pakai gliserin. Nah, kita masukin ke anusnya itu pakai ini loh, spet 1 cc. Ini spet yang paling kecil, enggak sih, ada lagi lebih kecil lagi ya? Ada nggak sih? Nggak tahu deh. Pokoknya mami pakainya yang ini, yang ukuran 1 cc. Terus pakai bantuan ini juga, ini alat businasi ya, alat businasinya saya dulu waktu masih terapi businasi, pakai yang nomor paling kecil, pakai nomor 34 kalau nggak salah ini deh, iya nomor 34, pokoknya yang paling kecil untuk ngorekin kotorannya yang keras gitu di bagian ujungnya. Untuk di bagian ujungnya aja kita korekin dulu, baru dimasukin gliserin ini. Oke, iya. Jadi ya yang tugas ngorekinnya itu abinya, mami yang pegangin. Jadi ya kayak gitu, biar yang lembeknya itu yang terkena sama si kompolak ini dia keluar gitu. Jadi kalau misalkan yang kerasnya belum dikeluarin ya susah, yang di atasnya juga nggak bisa keluar. Nah itu sampai sekarang juga masih mami lakukan. Makanya sekarang mami mau cerita nih, kalau saya ya memang kayak gitu kondisinya. Meskipun kita udah makanin buah, udah makanin sayuran, tapi ya nggak ngerti kenapa bisa jadi kayak gitu. Nah mami nih minumin kompolak ini juga kalau memang benar-benar kondisinya urgent gitu. Nah untuk menjaganya itu mami minumin ini Liprolak Kids. Ini mami beli satu box ini isinya 30 saset. Sebenarnya ini tuh probiotik ya untuk anak-anak yang diare bisa. Nah ya ini baru. Ini juga banyak merek juga loh. Ada Lactobi, ada Filacto, ada banyak deh pokoknya merek-merek. Iya bukannya sayang. Kalau Syahia cocoknya pakai Liprolak, nggak tahu kenapa ya. Memang sih kalau dari segi harga ini lebih mahal kalau dibandingin yang Lactobi atau Filacto. Jadi ini tuh sasetan kayak gini. Tuh, buka deh. Ini isinya 30. Iya. Ini Syahia cocoknya pakainya ini Liprolak. Jadi ini untuk menjaga kesehatan usus dan Yakul ya, sama Yakul. Ini hampir sama lah kayak Yakul. Jadi kita selang-seling aja gitu untuk menjaga kesehatan pencernaannya dia. Ini cara minumnya. Iya, ini tulisannya sayang, nggak usah dibaca. Jadi ini cara minumnya itu dicampurin ke susunya dia, dicampurin ke air susunya dia. Ini kan sasetan kayak gini. Jangan. Ini mami buka deh nanti kamu untuk dede minum. Ya, tuh kayak gini. Sama Lactobi, Filacto juga sama. Kayak gini juga, cuma ini memang lebih mahal ini sih harganya ya. Ini lebih ngefek di badannya Syahia daripada yang merek-merek lain. Nggak ngerti kenapa, padahal sih ya mami nggak mau yang mahal-mahal ya maksudnya, tapi yang nggak ngefek gimana. Jadi kita ya pakainya ini ya untuk anak. Alhamdulillah ya ada rezekinya ya sayang ya. Jadi ini saya rutin setiap hari minum ini Liprolak. Terus dibantu Yakul juga ya. Minum Yakul sehari berapa kali dek? Minum Yakul 2. Aku minum 2. Jadi itu untuk biar membantu dia nggak harus setiap hari minum ini, minum kompolak ini. Jangan sayang. Karena ini kan obat ya, mami pun juga aduh nggak, efek sampingnya itu loh yang kita khawatirin ya dengan obat-obat ini. Ini untuk hal-hal yang benar-benar urgent gitu. Kalau memang dia udah makanin buah, diminumin probiotik, makan sayur, minum air putih banyak, tapi masih susah pupnya, baru kita minumin ini malam sebelum tidur. Cukup 1 kali aja mami minumin Syahia kayak gitu. Nanti biasanya selang 2 hari ya, selang 2 hari itu dia baru ngefek tuh, baru pupnya turun. Nah biasanya kan di ujungnya nanti agak keras ya, jadi di bawahnya
di ujung halusnya itu pupnya agak keras. Nah, kita evakuasinya pakai gliserin. Pakai ini. Pakai gliserin aja. Terus masukin pakai spet 1 cc ini. Baru dia bisa pup dengan lancar. Kalau kotorannya udah keluar semua, anak pun perutnya juga kempes. Terus dia nggak sering maaf ya, kayak kecipirit gitu loh. Jadi di celana dalamnya itu ada sedikit kotoran yang keluar, itu dia enggak. Kalau dia sudah tuntas keluar semua, tapi kalau misalkan belum keluar semua, biasanya dia jadi sering ngeden dikit-dikit gitu loh, nggak keluar tapi pupnya cuman kayak sedikit-sedikit yang nempel-nempel di celananya dia kayak gitu. Nah itu biasanya karena masih ada kotoran yang keras yang masih nyangkut di usus bagian atasnya ya mungkin gitu loh. Nah itu biasanya mami minumin dia lagi ini malamnya, minumin lagi kompolak ini lagi. Kalau misalkan dia udah diminumin ini lagi, baru tuh nanti yang kerasnya itu akan lembek lagi, nanti baru bisa keluar semua. Seperti itu ya. Jadi itu dia sih cara mami untuk mengatasi masalah konstipasi sama pada Syahia ya sayang ya. Ya kadang mami kasihan juga sih sama Syahia ya. Maksudnya dia mau pup itu harus butuh perjuangan dengan cara ya seperti ini gitu. Bahkan dia karena sering bolak-balik ke rumah sakit itu jadi kayak udah hafal gitu loh sama dokter-dokter, perawat-perawat yang pakai seragam. Itu udah kayak susu ya, tunggu sebentar ya. Dia kayak udah jenuh gitu, kayak udah males gitu, udah nangis duluan. Ya deh ya kamu ya kalau mau bawa ke rumah sakit gitu ya. Dia kayak udah nggak suka, ya mungkin trauma ya karena kan dia dari bayi bolak-balik rumah sakit terus gitu. Nah sampai sekarang ya memang masalahnya dia itu di konstipasi itu. Makasih ya teman-teman, semoga dari video ini bisa membantu memberikan sedikit informasi untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti Syahia dulu waktu masih bayi. Ya kami berdoain Syahia dulu, semoga Syahia menjadi anak yang soleha, dan harapan mami ya dan Abi nih benar ya ini. Satu yang benar-benar kami inginkan itu yang pertama adalah Syahia BAB-nya itu lancar. Udah itu aja ya. Iya udah poni. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini mami semoga ini udah sampai selesai, udah nggak usah kayak gini-gini lagi karena kasihan kalau lagi pupnya keras itu ya Allah, masya Allah sampai keringetan ini ya, sampai keringetan. Terus dia nangis juga kalau ada yang bagian kerasnya itu dikeluarin. Jadi ya gitulah, kita coba-coba aja dulu dengan makan makanan yang berserat, buah-buahan, probiotik pastinya ya, agar dia pupnya itu lancar ya. Oke, makasih ya semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mami? Mama.